beliau, pengertian daripada firman. Nah, apa hubungannya kitab Kejadian ke Wahyu, apa hubungannya Wahyu ke Daniel? Seperti itu saudara-saudara kasih. Rupanya disinilah saya dapat berkat ayat menerangkan ayat. Amin. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, setelah aku dapat mengerti bahwa misinya Allah dalam kitab Kejadian, misinya Tuhan dalam kitab Keluaran, misinya Allah dalam kitab Imamat dan lain sebagainya, saudara-saudara kasih. Sehingga hanya misi kita dikasih diterangkan dengan akhirnya hatiku berbuka-buka, dan dari situlah aku makin paham dan mengerti saudara. Sehingga ini mau kuajarkan kepada jemaat. Rasanya gak habis-habis hanya mau sampaikan, karena berbuah-buah setiap kebenaran firman yang disampaikan itu. Dan jemaat bisa menjadi kaya rohani. Nah, maka kemana pun saudara aku, saudara kasih. Bila dikejar orang lain pasti saudara akan laku, karena saudara telah memiliki banyak. Yang penting sekarang bukan hanya sekedar informasi yang saya sampaikan ini, tapi benar-benar ini adalah kuasa interpretasi yang mengubah diri kita. Artinya bukan teori tapi praktek. Haleluya. Yang berani menghidupkan adalah apa yang ada pada kita. Nah, sebelum kita interpretasikan, telah kita hidupi dulu, dan itu akan menghidupkan dalam diri orang lain. Nah, itu hebat, amin saudara. Nah, tapi menjadi suatu negatifnya adalah apa? Karena dia memiliki, saudaraku, ilmu pengetahuannya. Istilah orang katakan ilmu. Nah, apa saudara? Ilmu. Nah, jadi kalau hanya jadi ilmu seperti orang Farisi, seperti apa? Farisi, saudara kasih, memiliki ilmu gitu, tapi tidak hidup dalam dirinya. Nah, ini yang menjadi masalah orang-orang Farisi itu, saudara kasih. Makanya disebut Farisi. Nah, saudara kamu mengerti bahasa Koreanya Farisi? Nah, ahli. Nah, saudara kalau disebut itu sebenarnya ahli itu profesor, doktor gitu, saudara kasih. Nah, dalam ilmu di zaman now. Tapi kalau dulu disebut orang Farisi, ahli Taurat gitu, saudara. Oke lah, puji Tuhan. Maka saudara sekaliannya, bukanlah hanya menjadi pengetahuan, tapi apa yang kita dengar adalah menjadi iman bagi kita semuanya. Amin. Oke, karena saya sebut saudara bahwa ada yang disebut dengan terobosan ilahi, ada yang disebut, saudaraku, terobosan. Nah, ilahi cara berpikir, cara apa? Cara berpikir. Ada juga yang disebut terobosan ilahi karakter dan tindakan. Nah, ini luar biasa dimiliki setiap orang percaya. Namanya pun, saudaraku, adalah karakter dan tindakan. Nah, dan setiap orang yang bertindak dan juga berkarakter, saudara kasih, tak segan-segan Tuhan mengangkatnya, hidupnya. Ibarat Yusuf, saudaraku, bagaimana cara Tuhan mengubah hidupnya dengan tindakannya adalah betul-betul dari budak belian menjadi raja. Wah, gak gampang itu. Dari mana saya sebut? Menjadi raja. Kalau anak raja jadi raja itu masih. Tapi kalau namanya budak jadi raja, nah ini saudara kasih. Ini namanya terobosan, saudara kasih. Jadi kalau namanya terobosan itu bisa dapat diterobos melalui suatu kegelapan sampai kepada terangnya Allah. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, di sini umpamanya terang, di tengah-tengah kegelapan, dan di ujung sana adalah terang. Tapi untuk menerobos dari terang kepada terang harus melalui dari terang ini melalui diterobos kegelapan itu, diterobos dan diterobos. Maka jemaat ini harus dapat menerobos hidup ini dari tahun ke tahun. Amin. Amin saudara. Amin. Nah, saudara ada di dalam 2020 tentu kalau kita mau bersaksi banyak yang sudah kita terobos, kita lewati. Haleluya. Amin. Nah, dan tentunya belum bisa sekarang bersaksi, tapi 2021 menjadi kesaksian juga karena sudah bisa kita terobos dengan kemenangan. Amin. Nah, tidak gugur di tengah jalan. Tidak apa saudara? Tidak gugur di tengah jalan. Oke, terobos sampai Tuhan datang. Amin.
Yeay, amin saudara. Saudara bisa menerobos sampai Tuhan datang. Haleluya. Nah, kita itu saudaraku, amin. Lalu penubis, lalu pasal ibu, semuanya saudaraku, amin. Badai tetap harus bisa diapa? Diterobos. Nah, jadi saya pernah naik pesawat, saudara kasih, mau ke Semarang, mau mendarat, tiba-tiba angin kencang, apalagi mau turun, saudara kasih, wah, petir, bisa ku tengok itu petir itu, berkilat-kilat di depan samping kiri, wah apa yang terjadi? Dan sementara pesawat udah goyang-goyang, saudara kasih. Nah, hanya seperti menunggu waktunya, kadang-kala saudaraku mau jatuh, gitu saudara. Wih, inilah mungkin saatnya, itulah pikiran kita. Tapi lihat, diterobos angin badai dan kegelapan itu. Karena kanan kiri nggak bisa kita tengok. Hebat kali pilot ini, langsung mendarat. Saya temui langsung pilot itu dengan pramugari. Terima kasih Pak Pilot, engkau hebat. Nah, saya kasih pujian sama dia, walaupun tertutup. Nah, saudara kasih, langsung saya sapa dia karena bisa menerobos, saudaraku, kegelapan itu saudara kasih. Mereka tertawa, udah biasa dari mereka. Tapi bagi saya tak biasa seperti menerobos, saudara kasih. Maka saudara sekaliannya, teroboslah hidup ini sampai ke akhir pertandingan itu. Amin. Oke, amin saudara. Amin. Mari kita lihat keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, ingat saja saudara-saudara, harus diingat bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, apalagi menurut ukuran Tarutung, menurut ukuran Samose, tidak banyak orang yang bijak. Nah, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Nah, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tersegar dan lain sebagainya. Ayat 27. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Nah, apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang bodoh? Berarti di sini kita lihat bahwa keberadaan mereka sebenarnya adalah, saudaraku, di bawah standar manusia. Nah, apa yang bodoh? Nah, apa yang bodoh? Saudara, lihat caranya setan dulu untuk bekerja menipu manusia. Bukan entok dipakai, bukan bebek, tetapi yang dia pakai adalah apa di Taman Eden? Ular. Apa saudara? Ular. Ular. Saudara harus tahu, Alkitab menerangkan binatang yang paling cerdik apa? Binatang yang paling cerdik, bukan gajah, bukan kancil. Nah, walaupun orang katakan kancil itu adalah apa? Cerdik. Pernah dengarkan bagaimana cerita kancil dengan buaya? Nah, untuk menyeberang sungai, langsung saudaraku masuklah dia di atas dari buaya untuk menyeberang. Langsung saudaraku dia pegang kakinya, langsung si kancil ngomong, itu bukanlah, itu bukan kakiku, kayunya itu. Nah, lepaskan, inilah dikasih kayu, digigit oleh si buaya, itu digigit lah. Nah, tahu-tahu menjelang masuk ke seberang, melompatlah apa itu, si kancil itu, dan si buaya tidak tahu bahwa yang digigitnya itu adalah apa? Kayu. Maka datanglah si kancil, bodoh dia kau, kakiku tadi sudah kau cokok, tapi lepaslah dia. Dibilangin itu bukan kakiku, itu adalah kayu. Nah, inilah kakiku katanya, digantikan dengan apa? Kayu. Nah, itulah namanya. Di mana di Pintar, saudaraku, kancil dengan buaya. Nah, makanya terkenallah ceritanya si kancil adalah cerdik. Kalau saudara tahu, karena dia bermain catur dengan buaya. Saudara kasih, tapi tidak selamanya seperti itu. Amin saudara. Sehebat hebatnya si kancil,
toh juga tidak dipakai setan, karena masih tetap ada kebutuhannya. Nah, betul saudara kasih, dia tidak akan mampu mengalahkan pikiran manusia, tidak akan bisa, saudara kasih. Oh, maka setan tahu siapa yang bisa mengalahkan manusia ciptaan Tuhan. Maka dipilihnya lah dari semua binatang, saudara. Di mana yang paling pintar? Di mana yang paling pasti tidak? Di mana yang bisa tahu tata bahasa yang paling hebat? Siapa yang tahu sejarah surga? Nah, begitu saudara. Dia harus tahu untuk mengimbanginya. Maka dipilihnya nah siapa? Ular. Itu kata Alkitab ya. Ular. Saya juga nggak tahu kalau kita masuk dalam ilmu kebenaran, saudara kasih. Nah, kok bisa seperti itu sampai ular yang paling cerdik, paling apa? Cerdik. Dan itulah justru yang dipakai oleh setan. Maka saudara sekalian ya, kalau cerdik engkau harus isolasi dengan darah Yesus. Amin. Karena engkau menjadi rebutan. Setan tidak akan memakai orang bodoh, tapi setan akan memakai orang yang cerdik. Itu saudara kasih. Benar. Nah, saudara kasih, pencuri itu kalau tidak melebihi daripada polisi, habislah polisi di Lego. Tetapi harus melebihi daripada kehebatan polisi, maka polisi tak bisa tangkap. Betul nggak saudara? Karena otaknya harus apa? Lebih cerdik daripada polisi. Jadi kalau pencuri harus pelajari ilmu polisi, dan kita harus di atas pikiran polisi. Kalau enggak usah dicuri. Nah, enggak usah dicuri. Betul nggak saudara? Kalau kamu tertangkapnya enggak usah, saudara kasih. Nah, betul nggak saudara? Nah, maka ini saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan untuk mengatasi dilegonya lah namanya Hawa itu terbuai, digoda, saudara kasih. Karena setan tahu manusia itu, saudaraku, suka diiming-imingi. Suka di apa? Diiming-imingi. Nah, makanya kalau ada orang mengiming-imingi kau, harus betul-betul berpikir kita setannya apanya. Kali itu ya kan? Betul. Jangan diiming-imingi. Setan kan mengiming-imingi. Dia datang kepada Hawa, engkau pasti sama seperti Tuhan. Langsung dalam pikirannya gini, kalau saya sama seperti Tuhan, aku tak akan minta tolong dari sama Tuhan. Malahan nanti Tuhan minta tolong kepada saya, karena sudah satu level. Minimal nanti kami akan sama-sama bermitra. Apa saudara? Apa saudaraku? Nah, ya kalau sudah sama-sama Tuhan, jadi apa saudara? Bermitra. Betul enggak? Kalau satu level, pasti akan diajak apa? Bermitra. Pikirannya Hawa sudah bermitra karena ditawarkan sama seperti Tuhan. Tergoda nggak saudara? Jadi setan itu pintar, saudara kasih. Nah, dia tahu kemauannya. Contohnya saudara sekalian ya, dengar. Nah, contohnya di sini, kalau Pak Daniel, setan hafal apa yang menjadi makanan favoritnya. Tak mungkin dia memberikan favoritnya pamannya makan jagung. Dia pun gak suka makan jagung. Maka setan tak akan mungkin menawarkan jagung sama bapak ini. Iya. Tak akan mungkin menawarkan. Betul? Apa yang sebenarnya dia pelajari, saudaraku. Dia pelajari apa yang bilang bapaknya, diikuti perjalanannya. Kemana pun dia pergi, apa yang membuat dia ambil berarti, oh bapak ini suka kerupuk contohnya. Apa saudara? Apa saudara? Kerupuk. Nah, maka kerupuk itu adalah salah satu tawaran. Nah, favoritnya. Maka dia datang dengan favoritnya. Maka langsung, kalau dikasih jagung,
atau dikasih yang lain-lain atau apa lagi, pete, tak akan mau. Bodoh setan memberikan pete sama bapak ini. Hanya mendekat pun sudah langsung ketentang, bukan dia. Begitu saudara-saudara. Maka dia pelajari dulu. Saudara kasih, di zaman sekarang pun yang namanya antikristus akan bekerja melalui ekonomi. Melalui apa? Ekonomi. Begitu. Karena ingin dia menguasai ekonomi. Apalagi yang namanya saudaraku. Maka saya berdoa untuk jemaat ini supaya level ekonomi kita naik. Amin. Amin saudara. Amin. Karena inceran daripada antikristus itu adalah orang miskin pertama. Oh enggak, kadang bukan begitu. Di zaman sekarang seperti itu. Lihat, karena itu yang mudah tergoda. Nah, mudah sekali tergoda. Kalau sudah ada makanan di rumahmu, enggak bakal mudah kau tergoda. Karena di rumah sudah ada makan. Betul nggak saudara? Nah, Tuhan Yesus kan pada waktu lapar apa yang ditawarkan? Ya makanan. Karena pada saat itu Tuhan Yesus puasa. Apa saudara? Apa yang dibutuhkan? Uang atau makanan? Nah itu supaya kita tahu. Walaupun disebut cinta akan uang adalah akan segala, tapi di saat lapar bukan uang yang penting, bukan kendaraan yang penting, bukan Volvo yang penting, bukan kedudukan yang penting, tapi pada saat lapar apa yang dibutuhkan? Maka dia datang, saudaraku menyodorkan apa saudara? Nah makanan. Kalau engkau Allah jadikan apa saudara? Karena Tuhan tahu dia adalah pencipta. Iblis tahu bahwa Yesus adalah pencipta. Apa saudara? Saya ulangi. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah apa? Pencipta. Itu pencipta dia. Nah, kalau emosinya Tuhan, apa saudara? Kalau emosinya Tuhan mendengarkan iblis, saudara-saudara. Nah, kau anggap saya ini nggak sanggup berbuat apa-apa. Gampang bagi saya kalau kata Tuhan, jangan katakan batu jadi roti. Nah, kau mau jadikan roti bisa ya. Nah, kalau Tuhan mau terpancing karena dia bisa saja kan? Nah, kalau emosi Tuhan, nah jangankan batu ini jadi apa? Karena Tuhan pencipta. Kau mau jadikan jadi batu ini jadi roti, kau pun juga jadikan jadi roti bisa. Nah, tapi Tuhan tak emosi sudah kasih. Nah, tetap dia kembali kepada firman. Katakan amin. Nah, maka di tengah-tengah seperti itulah kita kembali netral. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu betul-betul dia tahu, saudaraku, yang namanya hukum nada. Apa saudaraku? Apa itu hukum nada? Itulah kita tidak tahu. Netral ke mall, dari mall Oper ke oper. Itu ada opernya. Netral ke mall, dari mall kembali ke netral, dari netral kembali ke mana saudara? Oper Nah, itulah rumusnya. Oper. Jadi Tuhan tidak langsung mall itu tinggi. Nah, saudara kasih, tetap netral. Nah, maka saudara sekaliannya, kiranya kondisi kita punya sifat. Amin saudara. Tidak terpancing. Amin saudara. Jadi Tuhan Yesus tetap netral menghadapi setan. Disodorkan adalah makanan. Pada saat membutuhkan makanan. Tapi Tuhan tidak terpancing. Katakan amin. Nah, iblis takut sampai dia mengundurkan diri. Apa saudara? Mengundurkan diri dan mengambil waktu katanya. Mengundurkan diri. Mau kapan pun waktunya, kalau dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus menang. Haleluya. Maka saya sebut saudara kasih, iblis atau disebut ular adalah yang paling cerdik. Maka sampai hari ini setan selalu memakai yang paling cerdik. Dan sasarannya antikristus yang kita tahu akan menguasai seluruh dunia. Dia bergerak dalam ekonomi. Maka siapa yang lemah ekonominya,
Pertama, ini yang dikuasai, saudara kasih, baik secara pemerintahan, bernegara, dan juga secara pribadi, saudara kasih. Maka saya berdoa kepada saudara. Saya tahu banyak kekurangan, tapi engkau menjadi kaya di dalam Tuhan. Boleh kita, saudara kasih, boleh kita mendapat berkat, tapi jangan bergeser iman. Betul, saudara kasih. Boleh kita mendapat berkat, tapi jangan bergeser iman. Bisa mengerti? Bisa mengerti, saudaraku? Ini namanya. Jadi bukan nggak menerima berkat. Contohnya Elia pernah juga menerima berkat dari burung gagak, saudara kasih. Tapi bukan bergeser iman dia. Nah, kiranya saudara dapat memahaminya. Burung gagak memberikan roti, memberikan berkat. Tapi Elia tidak pernah bergeser iman. Maka saudara sekalian pun jangan sampai bergeser iman. Nah, kalau namanya antikristus, saudara kasih, maksud dan tujuannya, saudaraku, betul-betul menipu, menyeret umat-umat Tuhan adalah supaya apa? Bergeser iman, bergeser iman. Ini saudara kasih. Maka antikristus itu memakai kekayaannya untuk menyeret umat Allah, saudara-saudara. Maka saudara sekaliannya, walaupun kita butuh sesuatu, tetapi satu hal, jangan sampai kita bergeser iman. Karena antikristus pun juga akan bergerak melalui ekonomi. Dia akan menguasai seluruh dunia dengan cara ekonomi. Nah, yang mudah ditipu akan tertipu. Tapi saudara dan saya telah dibekali oleh Tuhan hari ini dengan firman-Nya, sehingga kita terus masuk dalam agendanya Tuhan. Amin, saudara kasih. Dunia akan kita tinggalkan pada saat dia menguasai seluruh dunia. Namun gereja Tuhan terangkat karena sudah masuk dalam agendanya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Maka saat ini akan diberkati engkau, akan mengalami terobosan-terobosan baru. Haleluya. Tuhan menyebut kepada orang Korintus, saudara kasih, pada mulanya awal pertobatan mereka itu adalah orang biasa, bahkan disebut orang bodoh. Tapi tidak selamanya kita menjadi orang bodoh. Boleh saja dari awalnya, awal pertobatan kita bodoh, tapi tidak selamanya bodoh. Nah, karena Roh Kudus dan Firman membuat engkau menjadi yang bijak. Ada perbedaannya, karena Roh Kudus itu terus akan berkembang di dalam diri kita. Katakan amin. Firman itu akan berkembang di dalam hati kita. Latar belakangnya orang Korintus adalah orang bodoh. Karena itulah sampai Tuhan katakan kepada mereka, saudaraku, yang tidak berarti menjadi berarti, yang hina menjadi berarti. Berarti keadaan mereka, latar belakang mereka adalah hina. Tak berarti orang bodoh. Bukankah demikian? Tapi dengan firman yang mereka terima, mengubah hidupnya. Ada yang disebut, saudaraku, kuasa impartasi rasuli yang mereka miliki, sehingga itulah yang mengubah hidupnya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang tersegani. Oleh karena apa? Karena sudah menerima kuasa impartasi dari hamba-hambanya. Katakan amin. Hebat Tuhan mengubah ya. Haleluya. Jadi saudara kasih, sudah 5 tahun jadi anak Tuhan di Kebren, dibentuk di sini, tapi tidak ada perkembangannya. Ini keterlaluan. Orang Korintus, Tuhan ingatkan, pada mulanya di antaramu adalah orang bodoh, katanya. Kita pernah berbaca bersama ya. Amin saudara. Orang Korintus ini bukan orang pandai. Pada mula dari pertobatannya bukan orang terpandang, tapi sekarang engkau sudah menjadi orang terpandang. Amin saudara. Bukankah demikian diolah, dibentuk oleh Tuhan? Sama dengan seperti kita. Nah, contohnya ya,
Teresia waktu masuk ke Indonesia orang bodoh ini. Tapi karena dari hari ke hari sesuai dengan perkembangan Tuhan ubah dan Tuhan angkat dan makin mahir, haleluya, dari mesin kecil sampai mesin besar, dari bahasa di sini Generator. yang biasa hanya cuci oli sampai kita naik macam bukan oli yang dicuci, apa saudara kasih dinamo. Nah, belum tahu pada waktu itu mau mesinkan, apalagi memasak, baunya semua berhilang. Nah, bisa saja baunya 12 terakhir jadi 5. Nah, tentu agak sekarang hancur lah. Nah, tapi sekarang makin mahir. Habis sekarang. Nah, ya kalau Pak Tindau bagian listrik. Nah, sekarang sudah tutup mata dia tahu negatif dan positif. Nah, kalau saya bilang listrik takut, kalau dia bukan dibilang aja, karena sudah berkawan dengan apa? Ya arus itu, nah itu karena sudah biasa kan? Gimana? Ibu Tasya kan gitu kan? Coba dulu nggak pernah komputer, masih nggak komputer kita lama? Belajar dulu kita belajar komputer apa? Lotus. Akhirnya melutus. Nggak ngerti, saudara. Hanya pelajaran itu nggak tamat, betul kan? Kalau milik kali, kalau belajar komputer dulu kan, kalau sudah belajar komputer katanya, apa lagi mau dipelajari? Lotus dulu kata lotus. Nah, betul. Akhirnya jadi apa? Lalu ampun, sudah. Nah, jadi sekarang perkembangannya, makanya disebut pada awalnya kami tidak ada orang yang bijak. Nah, kalau sudah jemaat sudah berpuluh tahun tetap tak bijak, sudah keterlaluan itu. Namanya sudah apa saudara kasih? Ya. Tapi belum ada jemaat yang di sini. Ya, haleluya. Nah, saudara, makanya kalau mengajarkan kekristenan ini pun juga harus betul-betul paham dan mengerti. Bukan hanya sekedar informasi yang disampaikan. Tentu ada dasar fondasinya. Amin saudara. Fondasi kekristenan itu ada enggak? Ada kan? Nah, jadi cara meletakkan dasar fondasi kekristenan itu benar. Bagaimana dia menjadi orang percaya? Haleluya. Nah, bagaimana dia masuk ke level yang lebih lagi menjadi orang yang bertobat, tentunya berhenti berbuat dosa, kan itu kan prosesnya. Setelah itu baptisannya benar, kami saudara. Nah, setelah itu penuh dengan Roh Kudus, itulah yang disebut lahir baru. Itulah fondasi kekristenan. Bisa mengerti? Apa saya bilang? Coba. Percaya, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Ini dulu. Ada orang jadi pendeta tetapi dasar kekristenan nggak ngerti. Saudara kasih, mau kemana lalu mau jemaah ini akan berakhir nanti menjadi jemaah iblis. Betul nggak saudara? Percayaannya tak benar. Nah, pertobatannya pun Tak benar. Nah, Baptisannya pun tak benar. Kepenuhan Roh Kudusnya pun Tak benar. Hiraya usul bodoh, sedangkan ini masih fondasi. Di atas fondasi baru kita membangun. Amin. Inilah yang disebut fondasi. Tak kelihatan. Kalau membangun fondasi ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Itulah kekuatan bangunan. Kekuatan. Saudara kasih. Kalau keempat saudaraku poin ini tak benar, jangan membangun di atasnya. Makanya bisa roboh. Nggak benar, saudara kasih. Betul ini. Nah, siapa pun mau ke teologi mana pun dia,